Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu ada apa di bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Sya'ban adalah salah satu bulan dari 12 bulan Hijriah. Lainnya dalam konteks Komariah memiliki keutamaan-keutamaan yang sering dibicarakan atau disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah disebutkan dalam sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balina Ramadan. Diberi nama bulan Sya'ban karena yatasya'ab minhu khairun katsir, yakni di dalam bulan Sya'ban memungkinkan akan melahirkan suatu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak ya. Dan menurut bahasa juga diartikan sebagai asy'abu atau dikenal dengan thoriq fil jabal, jalan menuju gunung atau jalan menuju kebaikan. Ada juga yang mengatakan asy'abu, hanya berbeda fathah saja atau namanya harokat, yang maknanya al-jabru, harapannya Allah Subhanahu wa taala berkenan menambal, memperbaiki hati kita yang perlu diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Bulan Sya'ban menjadi suatu momentum yang menyita banyak perhatian karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah yang mana ini perlu diketahui oleh umat Islam. Agar apa? Agar umat Islam bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana makna yang tersirat dari makna atau lugawi atau makna bahasa dari bulan Sya'ban itu. Adapun peristiwa sejarah yang pertama yaitu tahwilul kiblah, atau sering kita sebut dengan perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram atau yang sering kita sebut Ka'bah. Di awal keislaman, umat Islam menghadapkan wajahnya ketika sholat yaitu ke arah Baitul Maqdis, mengikuti seperti nabi-nabi terdahulu. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah, kurang lebih pada tahun kedua Hijriah, beliau mengharapkan bahwa arah kiblat itu bisa ke arah Ka'bah, di mana Ka'bah atau Makkah menjadi salah satu tempat kelahirannya, kemudian tempat di mana Nabi Ibrahim membangun sebuah meninggikan pondasinya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Muhammad SAW dengan turunnya ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, dan seterusnya. Ini bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 144. Yaitu diangkatnya amal perbuatan manusia secara kolektif. Meskipun ada juga dalil-dalil atau hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa setiap hari amal manusia itu dilaporkan ya, oleh malaikat yang melingkupi atau mencatat amal baik kita. Adapun sebuah riwayat yang menguatkan adanya raful a'mal
ya, diangkatnya suatu amal secara kolektif, yaitu adanya riwayat dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam aroka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min sya'ban, bahwa saya tidak pernah melihat engkau berpuasa pada bulan bulan-bulan yang lain sebanyak atau sesering pada bulan Sya'ban. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, bahwa bulan Sya'ban itu, kata beliau, adalah bulan di mana umat manusia, khususnya umat Islam, banyak lalai, ya, menganggap remeh, ya, hal-hal atau ibadah pada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Nah, ini bahwa di bulan tersebut adalah bulan di mana diangkatnya amal perbuatan ila rabbil alamin, yaitu kepada Allah. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan saya senang dan saya berharap bahwa ketika amalku diangkat atau dilaporkan oleh malaikat, saya sedang dalam kondisi berpuasa. Ini menjadi salah satu alasan mengapa di bulan Sya'ban itu adalah proses, ya, upload, ya, atau proses mengunggah amal perbuatan kita secara kolektif kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu ayat yang menjelaskan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya bisa kita temukan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini sering sekali dibaca oleh para khotib, ya, pada khutbah yang keduanya, ya, dan ini menjelaskan kepada kita sebuah anjuran untuk senantiasa memanjatkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita sering dengar dengan istilah malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban ini tepat berada di tengah-tengah pada bulan Sya'ban, yang mana malam ini memiliki keutamaan, ya, dibanding dengan malam-malam lainnya. Malam nisfu Sya'ban banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan akan kemuliaannya, dimulai dari yang dhaif bahkan sampai yang sahih, bahkan ada yang tidak, yang matruk sama sekali, ya. Namun para ulama mayoritas menyepakati akan kemuliaan malam ini karena adanya dalil. Riwayat tersebut adalah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani, ya. Akhraja At-Tabrani wa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu ila jami'i khalqihi, bahwasanya Allah akan memperhatikan, Allah akan melihat kepada seluruh hambanya, seluruh makhluknya, lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, illa li musyrikin au musyahin, kecuali kepada orang yang mensekutukan Allah dan atau orang musyahin, yang bisa kita terjemahkan sebagai orang yang berseteru dengan saudaranya, atau ada juga yang mengatakan orang yang menimbulkan perseteruan, seperti apa, seperti hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya. Dari riwayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga, yaitu
bahwa kita hendaknya sebagai hamba Allah membangun sebuah komunikasi atau hubungan yang baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kepada Allah dengan apa? Dengan tidak mensekutukannya, ya, menjaga atau memperkokoh keimanan kita, dan yang kedua, mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, yaitu dengan apa? Ya, dengan menjalin komunikasi, menghentikan pertikaian dan menghilangkan dari diri kita sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, atau hal-hal yang dapat mengadu domba sesama umat Islam. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa penting dan hal-hal yang lain bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Hal penting yang bisa kita ambil dari peristiwa bersejarah ini bahwa kita sebagai umat Islam perlu memperhatikan atau melihat kembali sejarah keislaman, yang mana harapannya hal ini bisa memotivasi kita, untuk beribadah lebih baik lagi, menyiapkan fisik, psikis kita untuk memasuki bulan Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan nanti kita bisa menjalankan atau memaksimalkan ibadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.